Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Virgo 1 Januari sampai 15 Januari 2023. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan pastinya tidak akan resonate untuk semua orang. Dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100% ya, seperti itu. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga ini asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan seperti biasa ya teman-teman, saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini gelang energi ya, ini bisa dikirim ke luar negeri teman-teman. Ini harganya 200 ribuan. Ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural. Dan ini minyak, bukan minyak ya teman-teman, ini madu karomah. Ini saya khususkan untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Dan ini harganya 90.000 ya. Semuanya udah diisi dengan spiritual dan supranatural ya, seperti itu. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 30 ml. Ini harganya 85.000 buat laki-laki dan perempuan. Masalah wangi kita sesuaikan. Dan ini isinya 50 ml, harganya 130.000 ya. Dan ini saya khususkan untuk asihan biar disenang oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan juga bisa buat usaha dagang ya teman-teman. Bagi teman-teman yang berkenan dengan produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya teman-teman. Dan bagi yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupanmu sampai akhir hayat, dan itu biayanya sekitar 100.000 ya. Gitu. Ini apa nih? Kehidupan zodiak Virgo 1 Januari sampai 15 Januari 2023. Banyak perubahan baik yang akan datang kepadamu, dan ini memang berhubungan dengan pekerjaan, usaha, dan juga secara jiwa kalian. Kalian tuh seperti banyak dari kalian ini ditempa dengan apa ya, dengan kemunafikan. Banyak orang-orang yang apa ya, manipulasi, membohongi, banyak menipu kalian, atau mungkin banyak yang memanfaatkan kalian. Ini bisa berhubungan dengan cinta, bisa juga berhubungan dengan pekerjaan, bisnis ya, usaha, apapun itu. Dan ini seperti membuat kalian tuh sepertinya dulu pernah jatuh bangun ya dalam hal kehidupan. Tetapi di sini kalian juga seperti masih merasa gamang atau merasa nggak mengerti kira-kira yang harus dilakukan itu apa, harus bagaimana. Masih bingung arahnya tuh mau dibawa kemana nih hidup ini. Entah tentang usaha, entah tentang pekerjaan, entah tentang pendidikan atau karir kalian. Bisa juga berhubungan dengan cinta atau komitmen. Tetapi di sini sepertinya banyak juga dari kalian yang udah bisa melepaskan hal-hal yang toksik dalam kehidupanmu, dalam pikiranmu, dalam jiwamu, sehingga menjadi orang yang lebih percaya diri, lebih mengerti arti kehidupan, lebih mau berjuang lagi untuk mendapatkan yang terbaik. Dan pada akhirnya apa teman-teman? Pada akhirnya banyak dari kalian menjadi orang yang memang diproses dengan kehidupan dan menjadi orang yang bisa dilihat oleh orang banyak. Karena apa dilihatnya? Karena kemampuan kalian, karena skill kalian, karena kualitasmu yang bagus, karena kalian orang yang bekerja keras dan bisa terlihat hasilnya oleh orang lain, oleh keluargamu, bahkan oleh orang-orang yang selama ini menganggap tidak baik kepadamu. Misalnya dianggap kalian tuh nggak akan maju, kalian ini bukan siapa-siapa, nggak mungkin bisa apa-apa. Nah, ada juga yang seperti itu dulunya. Dan sekarang apa jadinya? Mereka diam karena malu dengan perbuatan dia sendiri. Dan mungkin mereka ada yang mengakui itu dengan meminta maaf kepadamu, tapi ada juga yang hanya diam tapi hatinya mengakui kalian ini orang yang memang diproses dengan kehidupan dan memang bisa dan sukses. Ada yang seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang masih di titik kebingungan, kegamangan, dan gak tahu harus bagaimana, bangkit.
bangkit teman-teman, jangan diam aja di situ, karena diam di situ itu nggak ada artinya, tidak ada yang menguntungkan buat kalian. Kalian harus bangkit menjadi orang yang berproses sehingga kalian bisa menunjukkan kemampuanmu, bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dan kehidupanmu itu masih panjang kan teman-teman, masih banyak hal yang bisa kalian lakukan, bukan hanya untuk duduk diam dan menyesali semuanya, enggak seperti itu ya. Dan di sini kalian tuh seperti memang banyak belajar dari kehidupan, sehingga prosesnya juga tidak mudah. Jadi pelan sehingga kalian tuh ketika kalian mendapatkan sesuatu, entah kesuksesan, entah keuangan yang semakin membaik, entah kehidupan yang semakin sejahtera ya, entah karir yang semakin meningkat pelan tapi pasti kalian bisa mempertahankannya. Biasanya kalau orang diproses dengan kehidupan, ketika ada di satu titik yang memang lebih baik dan lebih baik lagi, itu bisa mempertahankannya karena udah punya pondasi, bukan sesuatu yang dia dapatkan dengan mudah ya. Dan sini kalian merasa terpenuhi secara jiwamu. Mungkin kalian tuh semakin dewasa, semakin tenang, semakin dekat dengan Tuhan, semakin spiritual, atau mungkin juga terpenuhi secara rezeki kalian. Apapun yang kalian butuhkan itu sepertinya tercapai. Kalian seorang pemimpin, bisa pemimpin di bidang di perusahaan tertentu, bisa pemimpin buat usaha kalian, atau bisa juga pemimpin di instansi tertentu, bisa juga pemimpin buat diri kalian sendiri. Siapapun kalian jadi orang yang lebih baik, lebih mandiri, lebih berkembang. Ada perkembangan yang diproses dengan kesedihan ya, atau kegagalan. Begitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum di titik ini, berjuang, jangan menyerah. Gitu ya. Kita ngebahas untuk keuangannya. Kalau menurut saya Virgo ini, kalau kalian mau berusaha di tahun 2023, banyak perkembangan yang bisa kalian dapatkan. Kalau menurut saya, masalah banyak atau kecilnya itu tergantung rezeki yang Tuhan berikan kepadamu dan kerja kerasmu juga, seperti itu. Gambaran kalau yang saya perhatikan ya dari energi. Kita ngebahas keuangan zodiak Virgo 1 Januari sampai 15 Januari 2023. Ini langsung satu versi aja, jadi nggak ada dua versi ya teman-teman di sini. Jadi apapun yang kalian alami dalam kehidupan, entah hantaman, cobaan, godaan, atau hal apapun yang memang pernah ada dalam kehidupanmu, itu seperti sesuatu yang memang memberikan pembelajaran hidup untuk teman-teman menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang mau bekerja keras, menjadi orang yang bisa bangkit dari keterpurukan, menjadi orang yang merasa yakin Tuhan itu sayang sama kalian, menjadi orang yang lebih tulus, lebih natural, dan lebih berpasrah kepada Tuhan. Pasrah bukan menyerah ya teman-teman, pasrah itu bukan menyerah, pasrah tapi tetap berusaha. Sehingga apa teman-teman yang kalian dapatkan? Yang kalian dapatkan adalah keberhasilan atas perjuanganmu. Kalian menjadi orang yang semakin dewasa, semakin mapan dalam hal kehidupan, semakin bijaksana ya, semakin bisa diandalkan dalam hal apapun. Tetapi di sini kalian juga seperti masih bimbang dengan keuanganmu, kira-kira ini akan dibawa kemana, karena mungkin beberapa dari kalian ada yang belum benar-benar pintar mengelola keuangan, jadi masih hambur, masih belanja ini, belanja itu, apa yang kalian mau dibeli, padahal nggak penting-penting banget. Kalau udah dibeli disimpan aja di pojokan kamar, kan nggak lucu ya teman-teman. Jadi lebih baik kalian mencoba semakin berintrospeksi diri, kira-kira mana yang terbaik yang harus kalian beli, atau kalian lebih bijaksana lagi dalam hal memakai keuangan ya, seperti itu. Karena ini sepertinya banyak dari kalian yang akan sukses dalam hal kehidupan, tapi memang butuh proses atau perjuangan. Dalam arti gini teman-teman, kalian mungkin banyak yang mendapatkan usaha, kerjasama, atau apa ya yang berhubungan dengan pekerjaan, tetapi ini butuh kalian menjadi orang yang lebih ulet, lebih pekerja keras, lebih bijaksana, lebih dalam hal apapun itu, nggak boleh gerasa gerusu ya, karena ini memang ada rezeki besar tapi butuh proses. Dalam arti karena mungkin ada pekerjaan yang jangka panjang atau kerjasama yang jangka panjang,
atau memang hal apapun yang memang butuh perjuangan atau butuh kualitasmu. Jadi bukan sesuatu yang bisa kalian ambil begitu saja. Dan bagi teman-teman yang mungkin selama ini memperjuangkan pekerjaan, kalian akan dipertemukan dengan pekerjaan yang memang akan membawa kebaikan untukmu di masa yang akan datang. Jadi harus bekerja, dapat gaji, terus jaga kualitas kerjamu sehingga pekerjaan kalian tuh manjang. Nah, maksudnya seperti itu kalau kalian bekerja. Tapi kalau kalian usaha, ya itu pertahankan kualitas usahamu, pertahankan kualitas produkmu, atau apapun usahamu itu dipertahankan kualitasnya, kerjasamanya dengan orang-orang yang memang bisa kalian percaya, dan itu otomatis ada rezeki yang terus dan terus. Jadi ada pohon duit, tetapi tetap berproses, harus kerja keras ya, seperti itu. Jadi pondasinya kebijaksanaan, ketelatenan teman-teman ya. Jangan gerasa gerusu, jangan istilahnya mudah memutuskan sesuatu, mudah marah, dan kejujuran. Kalau kalian dikasih kepercayaan tidak didasar dengan kejujuran, itu tidak akan pernah lama. Otomatis akan ada aja ketawanya ya, seperti itu kalau saya melihat di sini. Jadi intinya itu, kebijaksanaan, kejujuran, kerja keras, baru kalian mendapatkan pohon duit. Pohon duitnya itu bekerja atau kerjasama yang jangka panjang, atau apapun itu yang memang jangka panjang gitu. Digaji tapi harus kerja. Nah, kasarnya seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalian juga harus menjadi orang yang bijaksana dalam memakai keuangan, karena kalau tidak nanti capek-capek kerja, uangnya hambur, nggak jadi apa-apa, kan sayang ya. Seperti itu. Jadi memang sebagian dari teman-teman ini ada yang udah pintar mengelola keuangan, tapi ada juga sebagiannya yang belum pintar, maksud saya seperti itu. Jadi cobalah belajar pintar lagi ya, seperti itu. Dan di sini sepertinya secara keuangan untuk 1 sampai 15 Januari 2023 globalnya banyak rezeki, tetapi hati-hati dengan pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, atau kalau pemasukan banyak pengeluaran banyak juga jadikan jeblos ya teman-teman, seperti itu. Kita aja. Kita ngebahas asmara ya. Harus teman-teman minum dulu. Asmara zodiak Virgo. Ini untuk yang berpasangan ya, yang lajang, yang single parent, laki-laki dan perempuan. Bagi teman-teman yang mau diramal untuk perjalanan selama 1 tahun 2023, silahkan ya, administrasi 200.000. Kita ngebahas yang berpasangan dulu ya. Ada orang yang tidak suka dengan kemajuan atau kesuksesanmu. Mungkin selama ini kerja keras kalian, usahamu, atau apa yang kalian lakukan ini membuahkan rezeki yang besar, rezeki yang lancar ya, rezeki yang banyak. Dan ada beberapa orang yang memang tidak suka melihat kalian tuh bahagia, karena ada aja ya teman-teman ya, orang-orang yang memang tidak suka ketika kita bahagia. Nah, ini bisa orang yang udah kalian kenal, bisa keluarga, bisa juga orang lain atau orang-orang yang ada di sekelilingmu, seperti itu. Entah di ruang lingkup pekerjaanmu atau ruang lingkup usahamu, entah di ruang lingkup tempat tinggal kalian. Nah, orang ini orang yang memang sangat mungkin toksik ya, orang yang tidak suka melihat kalian itu senang, bahagia, dan mungkin menyebar gosip sana sini atau bahkan menjelek-jelekan kalian. Dan otomatis ini kadang-kadang walaupun mungkin nggak terlalu berpengaruh untuk kehidupan secara ekonomi, tapi kadang-kadang bikin pusing ya, bikin kesel gitu. Nah, jadi redam emosi kalian, tetap tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan kualitas dirimu, dan menjadi orang yang semakin solid dengan pasangan. Jangan mudah terprovokasi, dan juga bersabar ketika dikasih cobaan hidup. Karena di sini sepertinya akan ada yang sakit ya, tapi ada juga yang akan kehilangan seseorang yang memang terdekat dalam keluargamu, mungkin kembali kepada Tuhan, entah keluarga, entah siapapun, orang terdekat.
ya seperti itu. Jadi di saat kalian mendapatkan cobaan ini harus sabar seperti itu ya. Jadi ada keterikatan untuk istilahnya melewati semua itu dengan kesabaran dan juga kerjasama dan juga solid dengan pasangan seperti itu teman-teman. Secara keharmonisan sebenarnya ini bagus sih, tapi kalian tetap harus menjaga emosimu, tetap istilahnya menjaga batinmu, jangan mudah terprovokasi gitu aja sih ya teman-teman ya. Dan mungkin ada orang-orang yang sangat memperhatikan banget gerak gerikmu itu, aduh bikin kesel ya teman-teman ya. Kalau memperhatikan hal-hal yang positif sih nggak apa-apa, tapi kalau memperhatikannya untuk hal-hal yang negatif karena kecemburuan sosial atau hal apapun itu kan itu kadang-kadang mengganggu ya seperti. Jadi di saat itu mungkin teman-teman harus sabar ya seperti itu, menghadapi dengan semua itu dengan pasangan itu bareng-bareng itu aja kali. Bareng-bareng itu dalam arti kesabaran gitu. Kita ngebahas yang single. Yang single ini sepertinya ada kerja keras yang membuahkan rezeki ya. Mungkin teman-teman selama ini bekerja keras, entah membuka usaha baru, entah merintis usaha, entah ada yang punya pekerjaan baru, atau mungkin ada yang menerima diterima dalam misalnya gini, kalian ini mungkin ngirimin lamaran pekerjaan lewat email atau hal apapun, dan akhirnya kalian tuh sepertinya ada interview beberapa kali, akhirnya mendapatkan pekerjaan, mungkin seperti itu ya. Nah kayak gitu, atau apapun kerja kerasmu yang selama ini kalian lakukan ini membuahkan rezeki atau keberuntungan atau berhasil atau jalannya itu terbuka. Ini secara kehidupan bagi yang kalian ini yang belum punya jodoh. Tapi bagi yang udah punya jodoh atau yang punya jodoh ini sepertinya akan ada pernikahan atau pertunangan, ada kabar baik, misalnya dikenalin ke keluarga, ke orang tua inti gitu, seperti itu ya. Pokoknya ada kemajuan dalam hal komitmen. Tapi ada juga di sini bagi yang single ini ada yang akan bertemu dengan seseorang yang bisa memberikan warna baru dalam kehidupanmu. Ini mungkin gebetan baru atau orang yang baru kalian kenal, tapi kok kayaknya cocok ya. Mungkin kedepannya akan ada komunikasi beberapa kali. Kalau misal sama-sama chemistry-nya kuat, sama-sama cocok, mungkin ada kelanjutannya. Tapi kalau misalnya tidak, mungkin ada pertemanan gitu aja kali ya gitu. Nah kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu. Sepertinya apapun yang kalian lakukan ini, kalian rintis, kalian kerjakan, kalian upayakan, ini membuahkan hasil yang baik. Entah ini berhubungan dengan pekerjaan, usaha, atau dengan rekan bisnis, atau seperti ada apa ya, seperti kerjasama atau ketandatangan kontrak, ada seperti itu. Tapi ini untuk cinta sepertinya kesabaranmu selama ini membuahkan hasil. Mungkin ya selama ini ada beberapa dari kalian ini yang berusaha untuk meyakinkan kepada orang yang kalian sukai bahwa kalian ini benar-benar mencintai dia atau bisa menerima dia apa adanya, atau benar-benar ingin untuk hidup bersama gitu. Jadi sepertinya pelan tapi pasti dia itu bisa melihat ketulusanmu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi ada juga yang memang akan mendapatkan pasangan setelah kalian banyak dikhianati oleh orang-orang yang selama ini kalian percaya, kalian sayangi, kalian berikan istilahnya kebaikan ya. Istilahnya kalian tuh bisa udah ngasih ini, udah ngasih itu, atau dia meninggalkan kalian. Nah otomatis kan kalian merasa trauma ya. Jadi mungkin ada saatnya kalian bertemu dengan orang yang baik, yang bisa memahami kalian, bisa menerima kalian apa adanya, dan bisa saling mengisi dengan kalian. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini terjadi bagi hal yang positifnya untukmu. Dan kita ngebahas yang atau di sini ada juga permintaan maaf yang diterima, ada juga seperti itu. Entah dia kepada kalian, entah kalian kepada dia. Jadi kebolak-balik ini permintaan maafnya. Sesuaikan saja. Ini kita ngebahas yang single parent perempuan. Ada perjuangan yang membuahkan kesuksesan. Ini kalian ini akan dapatkan kabar baik yang berhubungan dengan kesuksesan atau kenyamanan secara finansial, atau uang yang semakin lancar, atau orang itu seperti banyak yang melihat kemampuanmu, kualitasmu, sehingga mereka itu banyak menaruh kepercayaan kepadamu untuk mengelola sesuatu, atau untuk pokoknya untuk kerja sama atau hal apapun itu yang berhubungan dengan keuangan atau karir ya,
pekerjaan seperti itu. Tapi kalau untuk cinta sepertinya kalian akan dapat kabar baik dari jauh, orang yang selama ini kalian tunggu, orang yang selama ini kalian nantikan ini akan datang menemui kalian. Atau bisa juga ini seperti bagi teman-teman yang LDRan akan bertemu ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang memang punya hubungan tapi dengan beda jarak ya, bisa beda kota, beda negeri, beda misalnya di luar negeri ya, di luar kota, di luar daerah, itu sebenarnya akan ada pertemuan. Dan ini seperti membuahkan kebahagiaan, walaupun di sini masih ada kegamangan karena mungkin belum ada yang mau bilang untuk komitmen yang pastinya bagaimana, baru ketemu dulu, jadi belum memastikan komitmen untuk kedepannya. Tapi ada juga yang memang ketemu karena memang untuk berkomitmen, bisa untuk menikah, untuk bertunangan, atau untuk ayo kita pacaran. Nah seperti itu maksudnya ya. Itu aja sih teman-teman ya, itu aja. Semoga ini menjadi sesuatu yang memotivasi ya buat teman-teman, dan arahan-arahan yang baik. Jaga kesehatan kalian, jangan terlalu banyak makanan yang berhubungan dengan gorengan, terus apa ya, lemak, asam, kopi dikurangi. Dan kalau pengen rileks, banyaklah minum teh ya, teh hijau, teh tawar gitu ya. Atau kalian juga sepertinya disarankan untuk banyak pergi ke daerah-daerah yang memang bikin hati kalian tenang, bisa pegunungan atau taman juga, nggak usah jauh-jauh, taman ya teman-teman, duduk-duduk di situ pagi-pagi atau sore-sore yang bikin hati kalian rileks, karena ini rentan sekali dengan sakit yang berhubungan dengan sendi, pernapasan, dan juga asam lambung tinggi dan kolesterol tinggi. Jadi ntar jatuhnya ke mata sama ke kepala. Jadi hati-hati pola makan teman-teman ya, ini rentan sekali untuk kalian. Jaga pola makannya, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya. Dadah.